Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan vektor. Untuk materi ini saya batasi penjumlahan vektornya hanya di 3 metode, yaitu metode poligon, metode jajar genjang, serta metode analisis vektor. Sebenarnya ada beberapa buku yang membagi metode penjumlahan vektor menjadi 4 bagian. Satu bagiannya itu adalah metode segitiga. Tapi karena saya mau membahasnya secara umum, jadi saya ambil metode segitiga itu masuk ke dalam metode poligon. Sebenarnya poligon ini kan kalau diartikan secara bahasa, poligon itu memiliki banyak sisi. Tapi karena segitiga kan itu sisinya juga banyak, makanya saya gabung aja di poligon. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode poligon saja, supaya kalian nontonnya tidak terlalu lama untuk satu video. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, di sini metode poligon yaitu metode yang menggunakan cara yaitu kepala vektor pertama itu bertemu dengan ekor vektor kedua. Jadi saya ulang, caranya itu kalau metode poligon yaitu kepala vektor pertama bertemu dengan ekor vektor kedua. Jadi kalau vektor pertama itu adalah vektor A dan vektor kedua adalah vektor B. Nah, jadi yang ini kita pertemukan dengan vektor yang ini. Ini dianggap ketemu aja kan. Nah, kayak gini dah. Terus ini vektor A, saya pindahkan sini. Ini vektor B, saya pindahkan. Nah, ini. Jadi vektor A yang kepalanya ini bertemu dengan ekor vektor B. Nah, untuk resultannya kita menghitung dari ekor A menuju ke ekor B. Saya salah. Jadi dari resultannya itu diukur dari ekornya A hingga ke kepala dari vektor B. Nah, jadi kalau resultannya itu kita tinggal jumlahkan antara A dengan B. Nah, ini yang dimaksud dengan metode poligon. Nah, bagaimana kalau resultannya itu bukan A tambah B? Misalnya A kurang B. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini sama juga. Jadi, kepala dari vektor A bertemu dengan ekor dari vektor B. Tapi yang perlu diperhatikan di sini karena B-nya bernilai negatif, jadi vektor B yang ini kita harus balik terlebih dahulu. Caranya dibalik, ya tinggal dirotasi saja kan. Saya klik horizontal seperti ini. Saya sudah balik. Nah, jadi awalnya kan vektornya B itu kan ke arah kanan. Terus karena di operasi resultannya ini tandanya negatif, jadi pertama vektor yang B ini kita balik dulu arahnya. Nah, ke arah kiri. Nah, terus vektor A kepalanya kita kasih ketemu dengan vektor B. Seperti ini. Nah, jadi vektor A ketemu dengan vektor B. Ini resultan juga namanya, tapi ini untuk operasi vektor A dikurang dengan vektor B. Nah, seperti ini. Nah, misalnya lagi nih, kalau vektor min A ditambah dengan vektor B.
Jadi bagaimana caranya kalau vektor A dibalik vektor A-nya bernilai negatif, terus vektor B-nya yang bernilai positif. Nah, caranya vektor A-nya kita balik semua nih. Jadi kan arahnya ini kalau arah mata angin kayaknya ke timur laut. Jadi kita harus balik ke barat daya. Jadi nanti tanda panahnya itu menghadap sini nih. Jadi vektor A-nya kita balik dulu. Jadi saya flip vertikal dulu, baru saya flip horizontal. Nah, kayak gini. Nah, ini kan sudah ke arah barat daya. Nah, terus kepala dari vektor A bertemu dengan ekor dari vektor B. Seperti ini. Kita kasih ketemu. Nah, kayak gini. Terus vektor A dipertemukan dengan vektor B. Nah, seperti ini. Jadi, resultan untuk min vektor A ditambah dengan vektor B. Jadi caranya tadi kita balik arahnya A, vektor A, setelah kita balik baru kita pertemukan dengan vektor B. Nah, bagaimana kalau semuanya negatif? Nah, kalau semuanya negatif berarti kita balik semua dulu ini tanda panahnya. Nah, caranya kita balik kalau yang untuk A ini saya flip vertikal dulu, baru saya flip horizontal. Nah, sudah dibalik seperti ini. Nah, baru vektor B saya flip horizontal saja. Ini kenapa di flip horizontal? Karena arahnya di sumbu X saja kan. Berbeda dengan vektor A. Kalau vektor A dia arahnya ada di sumbu X, ada di sumbu Y. Jadi harus di flip 2 kali. Di flip horizontal sama vertikal. Jadi ini vektor A, kita pertemukan kepalanya dengan vektor B. Ini saya agak tarik ke sebelah sini ya. Terus vektor B-nya ke sebelah sini. Nah, ini vektor A. Yang ini vektor B. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya vektor A min vektor A dikurang vektor B itu sebenarnya mirip dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, di sini cuma apa nih? Vektor A kalau dijumlah dengan vektor B itu seperti pencerminan lah dari vektor min A dikurang vektor B. Jadi seperti itu kalau kita lihat yang vektor A dikurang vektor B, ini bentukannya dengan vektor min vektor A ditambah vektor B itu juga mirip-mirip bentukannya nih. Nah, jadi ini yang menggunakan metode poligon yang menggunakan panah sebagai vektornya. Nah, cara menjumlahkan untuk vektor seperti ini setelah kita pertemukan, jadi kita hitung dari sini ya, dari tetap ekornya A hingga ke kepalanya B. Jadi kalau kita mulai dari sini, yang resultan vektor A ditambah vektor B, ya kita tinggal tambahkan garis. Saya tambahkan garis di sini dari ekor A sampai ke kepala vektor B. Nah, misalnya garisnya saya kasih warna kuning dah atau warna merah. Kasih warna merah. Terus saya kasih tebal. Nah, jadi sorry nih. Enggak ke blok tadi. Nah, ini. Jadi resultan vektornya itu tetap diukur dari ekor vektor sampai ke kepala vektor B. Nah, jadi kalau kita bandingkan panjangnya ini berdasarkan panjang ya. Nah, bukan berdasarkan apa nih? Bukan berdasarkan apa tadi nih? Bukan berdasarkan letak titiknya. Jadi kalau kita perhatikan ternyata
bagian yang ini, kalau kita tarik garis, hampir saja sama panjangnya dengan pengurangan vektor ini. Ini nggak pas ya. Nah, kalau kita perhatikan segitiga yang ini kan sebenarnya metode segitiga karena vektor yang kita pakai cuma 2 saja. Nah, kalau vektornya sudah lebih banyak, makanya disebut dengan metode poligon. Tapi segitiga itu kan metode poligon juga. Nah, kalau kita perhatikan segitiga yang ini dengan segitiga yang ini, sebenarnya hampir sama tuh. Cuma bentuknya saja yang bukan bentuk ya, mungkin arah-arahnya nih. Ini kan sisi panjangnya itu menghadap ke barat laut lah. Kalau yang ini sisi panjangnya menghadap ke tenggara. Jadi itu saja sih sebenarnya yang membedakan kalau resultan vektor A ditambah dengan vektor B. Jadi titik akhirnya yang berbeda, tapi panjang dari vektornya tersebut sama. Nah, itu metode poligon dengan menggunakan tanda panah. Untuk contohnya nanti saya perlihatkan di video berikutnya. Mungkin lebih baiknya juga kalian nonton cara metode poligon menggunakan aljabar. Nah, jadi yang ini metode poligon menggunakan tanda panah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.